Saya ingat betul perkataan atasan saya saat itu, hati-hati ya, kalau kamu mau melakukan kegiatan-kegiatan, jangan sampai kamu berdarah, jangan sampai kamu menularkan ke anggota-anggota. Saat itu hati saya jadi merasa adalah prajurit yang dibuang. 10 tahun ia mengabdi sebagai prajurit TNI. Lulus dari akademi militer, memimpin anggota, dan dipercaya mengikuti pelatihan strategis di luar negeri. Tapi satu hasil tes HIV mengubah seluruh hidupnya. Status positif HIV yang harusnya rahasia justru menyebar cepat ke komandan dan prajurit lainnya. Sejak itu, ia merasa hidup dengan stigma negatif dan tak lagi dilibatkan dalam berbagai kegiatan karena dianggap sebagai ancaman bagi rekan-rekannya. Yang jelas saya dilarang untuk megang senjata gitu. Saat itu saya udah makin terkucil, maksudnya hati saya makin kacau gitu karena saya nggak bisa megang senjata. Terus saya tidak dibolehkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang fisik gitu, misalnya dalam artian lari pagi. Perasaan terkucil ini pun berlanjut ke jalur resmi. Ia kemudian dipecat dari TNI dengan dakwaan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas. Status HIV dijadikan alat bukti petunjuk dalam pemecatannya. Tak hanya pemecatan, tapi juga diadili untuk dipenjara. Ia dipenjara hampir 2 tahun dan kesulitan mengakses pengobatan HIV. Untuk mengambil obat itu agak sulit karena obat tidak bisa masuk, kadang-kadang kendalanya kalau kadang-kadang tidak ada, berarti saya tidak bisa tepat waktu minumnya, dan ada kalanya juga saya akhirnya tidak minum obat. Deo Indonesia telah meminta wawancara pihak TNI tentang penanganan prajurit dengan HIV/AIDS. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak TNI belum memberi kesempatan wawancara. Kini perjuangannya bukan lagi dengan senjata, tetapi dengan kemanusiaan. Di Hari AIDS Sedunia, ia menyampaikan pesan untuk institusi yang dulu ia bela, bahwa HIV bukan akhir dari pengabdian. Yang perlu dihentikan adalah stigma, bukan penyintasnya. Selaku mantan prajurit TNI, stigma dan diskriminasi itu masih tetap ada sampai saat ini gitu untuk orang dengan HIV. Dan yang membunuh orang dengan HIV itu bukan virusnya, Mas, tetapi stigma dan diskriminasi orang sekitarnya.